Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Berjumpa kembali dalam tutorial bahasa Arab, dan bahasa Arab ini ditujukan untuk para pemula, tetapi ditujukan juga kepada semua sahabat yang membutuhkannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda i'rab, tentunya untuk menambah pemahaman kita dalam mempraktekkan bahasa Arab dengan baik. Baik, saya ingatkan dulu, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembagian i'rab, tentang aqsamul i'rab, bahwa aqsamul i'rab yanqasimul i'rab ala arba'ati aqsam. I'rab ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah rafa, yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah khafad, dan yang keempat adalah jazm. Kemudian dari keempat i'rab ini dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama yang masuk ke isim, yang kedua masuk ke fi'il. Artinya digunakan di isim, berlaku juga di fi'il. Yang i'rab yang ada di isim kita sudah membahasnya. Yang pertama adalah rafa, kemudian yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah khafad, sementara jazm tidak masuk ke isim. Kemudian yang ke fi'il adalah yang pertama rafa, kemudian yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah jazm, di mana ke fi'il tidak berlaku khafad. Sehingga keempat i'rab ini dibagi menjadi 2 kategori. 2 kategori itu meliputi al-mushtarak dan al-mukhtas. Yang mushtarak kita sudah membahasnya, rafa dan nasab. Kenapa disebut mushtarak? Betul, karena masuk ke isim juga masuk ke fi'il. Sementara khafad ini mukhtasun, jazm juga mukhtasun. Khafad mukhtas lil ismi, jazm mukhtas lil fi'l. Kemudian kita langsung ke alamatu i'rabir raf'i, tanda-tanda i'rab rafa. Di dalam sebuah kitab klasik, Al-Ajurumiyah, merupakan kitab yang paling tua, dikatakan di sana bahwa lirraf'i arba'u alamatin. Untuk rafa ini ada 4 tanda. Yang pertama adalah dhamma, yang kedua waw, yang ketiga alif, yang keempat nun. Lirraf'i arba'u alamat, ad-dhamma wal waw wal alif wal nun. Kemudian yang pertama ad-dhammah. Takunu ad-dhammah alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'. Dhammah menjadi tanda rafa pada 4 posisi. Yang pertama, dhammah menandai rafa di al-ismil mufrad. Kemudian yang kedua di jam'i taksir, ketiga di jam'i muannas salim, yang keempat di fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang di akhirnya belum hubungkan dengan huruf-huruf lain. Al-ismul mufrad, jama' taksir, jamu al-muannas salim kita sudah membahasnya dalam video tutorial yang lalu. Kemudian kita langsung saja ke contoh. Al-madrasatu wasi'atun, qama Muhammadun. Al-madrasatu wasi'atun, qama Muhammadun. Sekolah itu luas, Muhammad telah berdiri. Kita lihat akhirnya, al-madrasatu wasi'atun Muhammadun. Akhirnya diberi syakal dengan dhammah. Nah, dhammah ini merupakan tanda dari i'rab ar-rafa'. Kenapa? Al-madrasatu berposisi sebagai mubtada, wasi'atun berposisi sebagai khabar, di mana mubtada wajib marfu', wasi'ah khabar wajib marfu'. Mubtada dan khabar hukumnya marfu atau dirofakan, sehingga ditandai dengan
tanda rufa ad-dhammah karena keduanya adalah al-ismul mufrad. Kemudian qama Muhammadun, sama Muhammad berposisi sebagai fa'il dari qama. Fa'il hukum i'rabnya harus marfu, dirofakkan dan ditandai rofa dengan ad-dhammah. Kemudian yang kedua jam'u taksir. Al-kutubu mutanawwi'ah. Najahat tullabu. Najahat tullabu. Al-kutubu mutanawwi'ah. Al-kutub jama dari al-kitab. At-tullab jama dari kata talib. Inilah jam'u taksir. Nah, posisi al-kutub di sini sama dengan al-madrasah, di mana al-kutub menjadi mubtada, mutanawwi'ah menjadi khabar. At-tullab sama dengan Muhammad, berposisi sebagai fa'il dari najaha. Siswa itu telah lulus. Buku-buku itu bermacam-macam. Nah, kita lihat akhir dari setiap kata ini. Al-kutubu ad-dhammah, at-tullabu ad-dhammah, dan mutanawwi'ah ad-dhammah. Inilah tanda-tanda rupa. Al-kutubu jam'u taksir, mutanawwi'ah ismul mufrad. Kemudian najaha at-tullab, at-tullab jam'u taksir. Posisi sebagai rufa maka ditandai dengan tanda rufa yaitu ad-dhammah. Kemudian jam'ul muannas salim. Al-mu'minatu salihatun. Qara'at at-tilmidatu. Kita lihat akhir dari al-mu'minatu salihatun at-tilmidatu. Inilah jam'ul muannas salim. Dan terkait jam'ul muannas salim kita sudah membahasnya pula dalam video tutorial yang lalu. Nah, jam'ul muannas salim ketika rafa dia ditandai dengan dhammah. Al-mu'minat mubtada, salihatun khabar, at-tilmidatu fa'il. Keseluruhannya berada dalam posisi yang harus rafa, maka ditandai dengan tanda rafa al-dhammah yang sesuai dengan kata-kata isim mufrad, jam'u taksir, dan jam'ul muannas salim. Kemudian yang terakhir ada fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang akhirnya belum dihubungkan dengan sesuatu apapun. Kita lihat contohnya. Anda mengatakan adhabu ilal madrasah. Adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Adhabu. Ini yang menjadi contoh. Ini adalah fi'lul mudhari' mufrad. Fi'il mudhari' yang akhirnya belum dihubungkan dengan sesuatu apapun. Artinya alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un itu fi'il mudhari' yang belum dimasuki alif tasniyatin atau wawi jam'in atau ya'in muannasin mukhatabatin. Dikenal dengan af'alul khamsah yang sudah dihubungkan dengan sesuatu. Kalau ini disebut fi'lun mudhari'un mufrad. Nah, inilah dhammah menandai i'rab rufa di 4 kata. Yang pertama al-ismul mufrad, jam'u taksir, jam'ul muannas salim, kemudian yang terakhir adalah di fi'lun mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Tanda-tanda i'rab adalah kunci pemahaman kita untuk mampu secara benar mempraktikkan bahasa Arab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.